Pemirsa, bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Cianjur terus berdatangan, termasuk bantuan dari Palang Merah Indonesia atau PMI. Bagaimana kemudian proses distribusi bantuan yang seharusnya dilakukan? Kita sudah terhubung dengan Ketua Umum PMI, Bapak Yusuf Kalla. Selamat sore, Pak JK. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung dan berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Ya, Pak JK, ini kami hendak menyoroti persoalan distribusi bantuan untuk korban musibah gempa yang terjadi di Cianjur. Nah, ini bagaimana seharusnya proses distribusi bantuan ini dilakukan, Pak? Ya, memang pada hari pertama kedua selalu agak sedikit panik orang, menyebabkan ada ketidakaturan. Tapi biasanya setelah itu sudah lebih baik karena di Cianjur itu begitu banyak organisasi, lembaga, manajemen pemerintah ataupun swasta yang menyalurkan bantuan. Karena itu maka di Cianjur itu oleh Pemda atau BNPB itu melakukan zonasi. Daerah ini seperti PMI di mana di beberapa tempat, PMI contohnya ada 5 tempat, itu 5 kejadian. Juga TNI, BRIMOB ataupun organisasi lainnya, Pemda, karena semua datang dari seluruh hampir daerah-daerah ditempatkan di mana, sehingga distribusi itu dilakukan berdasarkan daerah-daerah yang terjadi gempa ini. Karena kan tidak semua daerah seluruh Cianjur itu kena, tidak. Ada beberapa kecamatan yang ini, sehingga diatur berdasarkan daerah-daerah yang terdampak itu yang diawasi oleh pemerintah daerah, pemerintah setempat ataupun BNPB atau organisasi masing-masing sesuai dengan zona atau daerah yang tanggung jawabnya. Artinya agar pendistribusian ini bisa tepat sasaran begitu, Pak JK. Baik, nah saat ini masih banyak masyarakat yang mendirikan tenda-tenda darurat secara mandiri. Bagaimana pemerintah memastikan mereka juga menerima bantuan, Pak? Yang mengungsi itu kira-kira 3-4 ribu orang, kan. Jadi kira-kira mungkin lebih 1.000 keluarga yang mengungsi. Dan selalu saja pengungsi itu hari pertama mereka masih mau di tempat-tempat umum, tapi setelah itu mereka lebih merasa senang kalau tenda-tenda itu dekat rumahnya, walaupun rumahnya telah rubuh, tempat untuk menjaga itu, maka itu tenda kecil. Jadi memang itulah fungsi daripada koordinasi yang ada di tempat itu, yang sehingga memudahkan pembagian logistik yang dibutuhkan itu. Baik, jadi tentunya ini adalah upaya-upaya yang dilakukan agar memang pendistribusian bisa tepat pada sasaran begitu ya, termasuk bagi mereka-mereka juga yang terisolir dan lain sebagainya. Nah Pak, ini kita lihat ada pihak-pihak yang melakukan penghadangan distribusi bantuan dan viral di media sosial. Bagaimana menurut Pak JK melihat hal ini, Pak? Itu kejadian saya kira tidak banyak atau hanya itu saja. Mereka tidak sabar menunggu. Kan biasanya kan diatur, maka mereka tidak sabar menunggu. Jadi kemudian menghentikan mobil yang membawa logistik yang lewat di wilayahnya. Ini yang terjadi. Tentu ini tidak bagus, tapi seperti juga kita lihat tadi mereka sudah minta maaf dan saya kira tidak akan terjadi lagi. Baik, terima kasih Pak JK atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat Pak JK. Baik, salam sehat. Terima kasih.